Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulakan kelas sekolah ini di jam akhir pertemuan kelima, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu pada perkuliahan yang kelima. Tidak terasa kita sudah menjalani 5 kali perkuliahan. Dan di perkuliahan yang kelima ini kita akan sama-sama belajar mengenai modul 4 yang bertema manajemen berbasis sekolah ya.
Di modul yang Lalangnya kelima buku benar kata iya. kita akan berbicara tentang desentralisasi pada tingkat pendidikan di sekolah. Karena kemarin kita sudah membahas bahwa di sekolah ini memang adanya desentralisasi atau kalau bahasa kenegaraan itu adalah otonomi kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan manajemen pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing. So, untuk lebih mempersingkat waktunya, kita akan masuk ke dalam materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Nini, Ibu Nur Suhentik, dan juga Bu Novita. Dan kepada para pemateri kami persilahkan. Terima kasih Pak Isnan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan bertemu lagi di web kelima ini. Semoga dikasih kelancaran sampai selesai nanti. Mohon Bapak Ibu jika suara saya nanti putus-putus mohon diingatkan karena kalau siang begini biasanya sinyal sudah tidak mendukung. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang modul 4 KB 1, 2, dan 3. Saya akan perkenalkan kelompok saya adalah saya sendiri Bu Nini Dwi Wahyuni, yang kedua adalah Bu Nur Suhenti, yang ketiga adalah Bu Novita Dewi Lestari. Oke, saya akan langsung membahas manajemen berbasis sekolah KB 1. Next, Pak. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah satu adalah manajemen berbasis sekolah (Based Management School) merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaannya lebih banyak kepada institut sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Next, Pak. Jadi konsep dasar manajemen sekolah adalah pemberian kewenangan dalam program yang keputusan dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi di tingkat sekolah, pemberdayaan sumber-sumber, sehingga sekolah mampu berdiri. Next, Pak. Next, Pak. Next, Pak is. Manajemen berbasis sekolah tujuan meningkatkan akutivitas sekolah dan komitmen sekolah stakeholders ataupun akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas semua yang dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya. Next, Pak. Next, Pak Is. Oke. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah bertujuan mencapai nomor 2, Pak. Manajemen berbasis sekolah bertujuan mencapai mutu quality dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya dengan tolak ukur penilaian pada hasil ataupun output dan outcome bukan pada teknologi atau prosesnya. Next, Pak. Ketiga,
Next, Pak Is. Oke, ketiga, manajemen berbasis sekolah bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan. 4. Manajemen berbasis sekolah bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Next, Pak. Jadi karakteristik keberhasilan implementasi MBS adalah untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama material dan non-material. Oke, lanjut. Kegiatan belajar 2 artinya dari mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu dapat dikatakan 1. Dalam pandangan Umedi 2004, mutu dapat diartikan sebagai derajat keunggulan sesuatu barang atau jasa dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, mutu dapat bersifat abstrak. Misalnya, dalam cara hidup yang bermutu, sikap hidup dilandasi oleh nilai-nilai yang dianggap luhur dan dihormati. Yang ketiga, mutu pendidikan sebenarnya dapat dikembalikan pada fungsi pendidikan ataupun fungsi sekolah seperti fungsi ekonomis atau teknik, sosial, politik, budaya, dan pendidikan dan spiritual. Yang keempat, pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input masukan seperti tenaga pengajar, peralatan, buku, biaya pendidikan, dan teknologi. Next, Pak. Ruang lingkup kompetensi yang diinginkan dicapai sesuai fungsi pendidikan. Yang pertama adalah kognitif. Yang kedua adalah psikomotor. Yang ketiga adalah spiritual. Yang keempat adalah bidang non-akademik. Next, Pak. 3 konsep mutu menurut Salis dalam Total Quality Management in Education, mutu dalam pengertian absolut. Mutu dianggap sesuatu yang ideal, seolah esensi dari kebaikan, keindahan, kebenaran, tiada tanding, tiada banding, atau tiada duanya. Yang kedua, mutu dalam pengertian relatif adalah mutu dalam pengertian ini bukanlah suatu sebutan untuk suatu produk atau jasa, tetapi pernyataan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria spesifikasi yang ditetapkan standar produksi. Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah mutu menurut definisi konsumen, yaitu konsumen dianggap menentukan akhir tentang mutu suatu produk atau jasa karena tanpa mereka suatu organisasi atau lembaga tidak dapat hidup atau tidak ada. Next, Pak. Oke, selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implikasi konsep mutu dalam pendidikan. 1. Setiap penyelenggara dan pengelola pendidikan perlu memahami betul visi atau wawasan tentang mutu pendidikan sehingga dengan jelas dapat mengarahkan kemana satuan pendidikan yang dikelola akan diarahkan. Yang kedua, konsep mutu dalam pengertian standar yang benar-benar teliti sulit diterapkan dalam dunia pendidikan. Apalagi konsep ini semua diterapkan di dunia bisnis, terutama berkaitan dengan produksi barang. Yang ketiga, siapa konsumen atau pelanggan pendidikan? Konsumen mana yang dianggap dapat memberi penilaian atau mutu pendidikan? Next, Pak.
Konsep manajemen mutu berbasis sekolah (MBS) sebagai kerangka dasar atau prasyarat yang harus dipenuhi elemen-elemen pokoknya. Yang kedua, strategi operasional peningkatan mutu yang dalam hal ini digunakan model sekolah efektif serta sebagai elemen atau nilai-nilai dari manajemen. Next, Pak. Next, Pak. Next. Oke. Next, Pak. Jadi kami akan membahas lagi KB3, fungsi sekolah. Fungsi sekolah yang pertama adalah fungsi teknis atau ekonomi. Yang kedua adalah fungsi manusiawi atau sosial. Yang ketiga adalah fungsi pokok. Yang keempat fungsi budaya. Yang kelima adalah fungsi pendidikan. Yang keenam adalah fungsi spiritual. Next, Pak. Pendekatan atau kriteria sekolah efektif mencangkup adalah golongan attainment approach. 2. Sistem approach atau pendekatan sistem. Yang ketiga, strategi constitutive approach atau pendekatan sistem konsisten strategis. Yang keempat adalah compounding values approach atau pendekatan persaingan nilai. Next, Pak. Jadi hubungan MBS dan studi sekolah efektif adalah MBS sangat penting dilihat dari kacamata pendidikan sekolah sebagai kerangka garis besar atau manajemen, sedangkan strategi operasional yang perlu didukung oleh model sekolah efektif. Bahkan nilai-nilai manajemen mutu terpadu, total quality management TCM, perlu dikembangkan di sekolah. Sekian presentasi dari kami kembalikan kepada Ibu Henti. Bu Novi, silakan. Yang mau bertanya Bapak Ibu, silakan. Oke, sudah Pak. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Terdengar suara saya, Pak? Halo. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Silakan. Bu Henti, Bu Novita. Halo. Halo Bapak Ibu. Bu ya. Halo Bapak Ibu, silahkan bagi yang ingin bertanya. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Mari yang ingin bertanya kami persilahkan. Silahkan menginfokan nama, kemudian silakan mengajukan pertanyaan. Masih ditunggu.
Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan. Dan bagi pemateri barangkali ada yang ingin ditambahkan seandainya mungkin belum tertulis dalam presentasi jika boleh. Saya beri waktu 5 menit ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Mungkin ada kendala jaringan, ada kendala suara. Ya, Bapak Ibu, Bu Henti boleh menambahkan ataupun Novi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ibu Asrida ingin bertanya, Silakan Bu. bagaimana salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui atau mengukur efektivitas suatu sekolah? Itu saja, Bu. Baik, terima Oke. kasih Bu Gim- Asrika. Ada yang lain? Satu kali kan atau mau dibahas satu-satu? Kalau belum ada yang ingin bertanya, boleh. Tanya dari Ya, halo. mau bertanya Pak. Oh iya, Bu Sunda ya. Bu Sundari. Ya, silakan Bu Sundari. Tadi dibahas itu menjadi masalah itu pengawalan spiritual dalam bentuk budi pekerti seluruh. Yang menjadi masalah yang ingin saya tanyakan di sini yaitu bagaimana menilai secara akurat berbagai jenis kompetensi tersebut, apalagi kalau seluruhnya harus berdasarkan standar nasional, sedangkan sebagian ranah kemampuan dicapai untuk sebagian relatif. Bagaimana cara mengukurnya beberapa jenis kompetensi yang banyak yang lebih bersifat lokal, untuk cara bagaimana menilai secara keseluruhan, apalagi dalam berdasarkan standar nasional, sedangkan bagian kemampuan dicapai untuk sebagian relatif besar lokal seperti keterampilan vokasional, keterampilan sosial, serta budi pekerti. Bagaimana cara menilai secara keseluruhannya? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Bagaimana menilai secara akurat berbagai macam kompetensi yang harus
ibaratnya diselesaikan atau dipenuhi oleh para siswa ya. Baik, ada lagi pertanyaan terakhir mungkin. Kalau belum ada lagi, bisa dibahas dulu dua pertanyaan yang sudah disampaikan di awal. Ada pertanyaan dari Ibu Asrida, yaitu bagaimana cara untuk mengetahui atau mengukur efektivitas efektivitas suatu sekolah berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Dan pertanyaan kedua, bagaimana menilai secara akurat berbagai macam kompetensi yang harus dilaksanakan oleh siswa yang ada di sekolah. Mungkin Bu Nini atau Bu Nur dan Bu Novita ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Asrida. Saya Nur Suhantik, saya akan mencoba menjawab. Mohon izin Pak. Baik Bu, silakan. Pertanyaannya bagaimana salah satu cara mengukur efektivitas suatu sekolah? Sekolah yang efektif pada dasarnya adalah sekolah yang dapat melaksanakan tujuan dengan tepat sasaran. Dari situ kita bisa melihat apakah sasaran atau tujuannya bisa terwujud dengan sempurna. Sekolah mempunyai beberapa fungsi. Maka fungsi sekolah itulah yang akan digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur efektivitas suatu sekolah. Itu untuk pertanyaan yang pertama, Pak. Ya. Oke. Pertanyaan keduanya tentang akurasi dan kompetensi yang ada. Ini saya mohon bertanya dulu, apakah yang dimaksud kompetensi ini kompetensi dari segi kemampuan siswa dalam belajar atau kompetensi manajemen ini, Pak? Oh iya, perlu diperjelas lagi ya. Mohon maaf Ibu Ya. Sundari, mungkin boleh diperjelas lagi kompetensi yang dalam pertanyaan ini atau kompetensi dalam manajemennya. Kalau tadi saya berpikirnya manajemen kompetensi siswa, tapi barangkali yang dimaksud oleh Bu Sundari adalah kompetensi manajemen. Mungkin bisa diperjelas dulu. Halo.
mungkin hilang sudah jaringan Bu. Hujan kuat. Halo? Halo Bu Sundari, ya boleh dijelaskan kembali pertanyaannya? Oh iya, iya Pak. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menilai akurat berbagai jenis kompetensi tersebut, yaitu kompetensi yang bersifat seperti vokasional, keterampilan sosial, serta budi pekerti. Cara bagaimana cara mengukurnya, cara menilainya. Mohon maaf putus-putus. Bu Nur, apakah jelas pertanyaannya? Oke, saya akan mencoba menjawab. Mohon izin, Pak. Ya, dipersilakan Bu, monggo. Ya, untuk yang saya tahu, untuk menilai kompetensi untuk budi pekerti siswa, ini kan berhubungan dengan tingkah laku kalau budi pekerti. Jadi kita bisa menilai dari kesehariannya siswa. Itu untuk budi pekerti. Saya pun sempat terputus-putus saya dengar suaranya Bu Sundari tadi. Terus saya akan menjelaskan untuk kompetensi nilai yang akuntabilitas. Itu berarti kita menilainya dari hasil belajar siswa. Kalau untuk nilai, kalau untuk budi pekerti dari tingkah laku sehari-hari yang bisa kita perhatikan. Mungkin dari saya penjelasannya seperti itu, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu Nur, terima kasih juga atas penjelasannya. Bapak Ibu, hujan semakin deras. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Saya Pak. Oh ya, silakan Bu Rasmi. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai guru dalam meningkatkan akuntabilitas manajemen sekolah? Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rasmi. Ada sebuah pertanyaan. Bagaimana cara kita sebagai guru dalam meningkatkan akuntabilitas manajemen sekolah? Begitu ya. Iya Pak. Saya minta silakan. Halo, Bu Nur, Bu Nini, atau Bu Novita bisa mendengar? Oke, saya akan mencoba menjawab, Pak. Mohon izin. Oh, ya, Bu. Yang saya tahu akuntabilitas itu adalah mutu penilaian baik untuk manajemen sekolah ataupun untuk guru. Untuk kita sebagai guru, mutu yang kita
hubungannya sama mutu sekolah. Jadi kita mutu sekolah itu adalah sesuatu yang apa yang dihasilkan berdasarkan nilai siswa. Jadi kita sebagai guru, kita harus memberikan pelajaran atau pendidikan kepada siswa supaya siswa tersebut mempunyai nilai yang bagus. Itu dari segi mutu akuntabilitas sekolah. Kalau dari segi efektivitas atau efektivitas ini berdasarkan tujuan akhir. Tujuan akhir misalkan siswa ini setelah sekolah kira-kira ilmu yang didapat ini dapat bermanfaat atau tidak di kemudian hari, begitu Pak. Mohon koreksinya. Terima kasih. Sama-sama Bu Nur, terima kasih atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, menarik sekali pembahasan tentang pembelajaran tema 4, di mana memang kita sudah masuk pada konsep dasar dan esensi manajemen berbasis sekolah. Memang dalam pemahaman teori, manajemen berbasis sekolah itu adalah sekolah yang berdasarkan komitmen dan pengoperasian sekolahnya itu sudah diserahkan, atau ibarat kata untuk efektivitasnya itu sudah didelegasikan kepada masing-masing pihak sekolah. Artinya memang di sini desentralisasi terhadap sistem manajemen sekolah itu menjadi kewenangan bagi sekolah itu sendiri, sehingga walaupun sudah terdesentralisasi tetap ada segi-segi yang mengacu pada peraturan di pusat atau di titik utamanya, sehingga untuk bisa melakukan manajemen di sekolah tetap diberikan keleluasaan, namun tetap berada pada garis-garis panduan yang sudah disediakan. Artinya sudah ada bagian-bagian tertentu yang memang sudah ada batasan rambu-rambunya, kemudian sekolah tinggal melakukan eksplorasi dan melakukan kreativitas di dalam menentukan mutu dari sekolahnya masing-masing. Kalau dari pembelajaran kita yang sebelumnya, bahwa setiap sekolah memiliki visi yang sama ataupun agak sedikit berbeda, karena memang mereka memiliki visi budaya yang berbeda. Tetapi ada sesuatu yang harus disamakan, yaitu mengenai hasil akhir. Hasil akhir di sini adalah harapan dari pemerintah pusat bahwa seluruh tingkat satuan pendidikan itu memiliki mutu pendidikan yang sama baiknya, dengan harapan tidak ada lagi semacam pengkastaan, bahwa sekolah A ini lebih bagus mutunya, dibuktikan dengan banyaknya prestasi dan sebagainya. Kemudian sekolah B ini mutunya kurang, karena ya gimana, SDM-nya juga kurang, kemudian pemahaman siswanya juga kurang dan sebagainya. Itu juga akan berpengaruh, sehingga harapannya dengan adanya MBS, maka sekolah-sekolah diberikan kewenangan untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Nah, bagaimana cara untuk bisa mengetahui atau mengukur efektivitas suatu sekolah? Tentunya sebelum manajemen berbasis sekolah itu dijalankan, seluruh bagian yang ada di dalam sekolah itu, mulai dari tingkat kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pendidik,
kemudian stakeholder yang lain, mungkin pengawas sekolah, kemudian juga revisi, bagaimana perlibatannya. Kemudian bagaimana sekolah itu berjalan, tentunya ada otak yang harus disiapkan. Artinya rule-nya itu harus ada. Sehingga itu yang akan membuat bagaimana sekolah itu bisa efektif dalam dijalankan. Karena apa? Karena untuk bisa melihat sekolah itu bisa efektif atau tidak, itu juga bergantung bagaimana sistem itu dibuat dan bagaimana SDM-nya bekerja. Sistem yang baik, tetapi SDM-nya yang kurang, dan tidak ada upgrade tentang kemampuan SDM-nya, maka tentunya akan sangat sulit dalam menuju sekolah itu efektif dan menuju tujuan akhir, yaitu menjadi sekolah yang bermutu. Karena itu, supaya sekolah itu bisa efektif dan juga bisa menuju kepada tujuan utama, yaitu manajemen mutu sekolah, maka diperlukan atau diadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dari SDM. Artinya, supaya sistem manajemen itu berjalan, maka para pendidik dan keluarga, pihak sekolah itu upgrade. Biasanya kemudian diadakan semacam workshop, seminar, seperti misalkan dalam pengelolaan sekolah yang saat ini sedang berjalan, ada pelatihan Bapodik. Sistemnya ada, sistemnya bagus. Barangkali mungkin ada yang sempat melihat materinya, tersusun dengan baik sistemnya. Itu adalah salah satu jalan atau langkah dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Bagaimana pendataan siswa itu bisa terkomputerisasi, kemudian nanti akan terkoneksi dengan hal-hal yang lainnya, termasuk misalkan mengenai surat pindah, mengenai data siswa, mengenai apa saja, sehingga ketika seorang pendidik menginginkan data dari murid A, maka dengan melihat komputer itu atau dapodik itu akan bisa terbaca seperti apa sih track recordnya siswa A ini. Si A ini berasal dari keluarga, misalkan keluarga tidak mampu, orang tuanya bekerja sebagai ini dan ini, dia adalah anak dari 15 bersaudara, dia anak pertama, kemudian dan banyak itu nanti akan terekod di situ, sehingga guru juga akan lebih mudah bagaimana menangani anak ini. Karena dalam satu kelas misalkan, ketika seorang guru mendidik, yang dia juga mendidik sesuai dengan rule yang sudah digariskan, tetapi pasti akan ada siswa yang tidak bisa mengikuti. Karena bagaimanapun kemampuan siswa itu tidak sama. Sementara para pendidik atau guru dituntut supaya anak didik itu bisa mengikuti arah yang sudah digariskan oleh sekolah. Sehingga mau tidak mau semua siswa harus disamaratakan. Memang akan ada kalanya sekolah itu akan seperti mendapat sebuah kritikan. Contohnya misalkan bagaimana mungkin seorang ikan harus diajari untuk memanjat pohon, sampai kapanpun ikan itu juga akan tetap bodoh misalnya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa selain sekolah-sekolah umum, ada sekolah-sekolah khusus. Kalau untuk anak SD memang mau tidak mau kita harus mengumumkan mereka bahwa ini adalah ilmu standar yang harus mereka miliki selama masuk pendidikan sekolah dasar,
sebagai bekal nanti untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah maupun tingkat atas. Karena ini sekolah dasar, kemudian ada harus mengikuti model yang ditentukan oleh pihak sekolah. Seperti itu. Nah, ketika dalam satu kelas itu sudah dilaksanakan pembelajaran, kemudian ada evaluasinya, dan diketahui ada siswa yang tidak bisa mengikuti, artinya tidak bisa mengikuti standar mutu yang ditentukan oleh pihak sekolah, maka itu sudah akan menjadi penghambat bagaimana manajemen sekolah itu tidak berjalan dengan semestinya. Kalau memang yang kurang bagus itu banyak, tapi kalau hanya sedikit itu senang. Paling kalau sedikit siswa yang tidak bisa mengikuti, beberapa siswa itu bisa dilakukan remedial. Kemudian kalau masih juga belum bisa mengikuti, bisa dilihat dari track recordnya siswa, atau melihat dari kalau dia sudah di kelas di atasnya, kelas 1 dan kelas 2 kan bisa dilihat, oh kemampuan siswanya memang seperti ini misalnya. Langkah selanjutnya apakah dia akan tetap dinaikkan atau tetap di kelas yang ada dulu untuk lebih memperkuat kemampuan dia sebelum dinaikkan supaya mutunya terjaga. Karena apa? Karena ketika sekolah itu dianggap tidak bisa meningkatkan mutunya, maka akan menjadi presiden buruk terhadap stakeholder di luar. Masyarakat akan menilai sekolah ini tidak bagus. Nah, maka akan mempengaruhi tentang calon siswa didik baru yang akan mendaftar di sekolah itu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Jangan sampai dalam satu daerah itu ada sekolah unggulan dan juga ada sekolah biasa yang jaraknya terlalu jauh. Dan yang diharapkan pemerintah adalah semua sekolah itu sama. Makanya kemudian pemerintah menerapkan sistem zonasi dengan harapan siswa itu tidak usah lagi sekolah yang di tempat yang jauh dengan harapan mendapatkan sekolah yang bermutu. Siswa bisa sekolah di tempat yang paling dekat yang ada di lingkungannya itu, dan semuanya harus bermutu, dan semuanya pasti bermutu. Itu harapan pemerintah. Makanya kemudian semua pihak-pihak sekolah itu harus ditingkatkan kemampuannya. Tidak hanya sekedar siswanya saja, tapi juga dari pihak sekolahnya meningkatkan kemampuannya. Terkadang bukan masalah kemampuan keilmuan gurunya, Bapak Ibu. Karena saya yakin semua guru yang mengajar itu memiliki kemampuan atau minimal memiliki basic tentang mata pelajaran. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah hal-hal di luar keilmuannya. Mungkin teknik mengajarnya, mungkin teknik penilaiannya. Mungkin selama ini penilaiannya tidak sama. Ada guru yang misalkan membuat penilaian kalau A itu adalah 100. Sementara ada guru yang nilai A itu adalah rentang 80 sampai 100. Ada guru yang membuat penilaian A itu adalah 90 ke atas. Sehingga ini harus disamakan. Nah, itu juga harus ada pelatihannya. Supaya ada satu kesamaan. Seperti itu. Atau mungkin selama ini guru itu sudah melaksanakannya dengan baik tapi tidak tahu teorinya. Begitu melakukan workshop atau pelatihan-pelatihan, ternyata setelah dipikir-pikir, lah ini kan sudah pernah saya lakukan, tapi mungkin teorinya belum tahu. Setidaknya dengan adanya pelatihan itu akan meningkatkan kemampuan kita di dalam melaksanakan fungsi sekolahnya untuk menuju ke mutu yang terbaik. Karena bagaimanapun kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan di dalam proses pendidikan itu sangat penting. Kepuasan terhadap hasil pendidikan yang mengacu pada berbagai kompetensi yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran itu juga akan mempengaruhi terhadap bagaimana
mutu sekolah itu akan didapatkan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa indikator yang dapat kita penuhi untuk bisa dikatakan keberhasilan mengenai akuntabilitas manajemen berbasis sekolah. Yaitu yang pertama adalah meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah. Kalau misalkan sekolah itu dianggap menghasilkan sesuatu yang baik, banyak menghasilkan prestasi, banyak mengikuti kegiatan-kegiatan, walaupun prestasinya kurang, tapi itu akan membuat image masyarakat itu, trust masyarakat terhadap sekolah itu menjadi lebih meningkat. Misalkan orang tua itu ingin menyekolahkan anaknya di sekolah A, tetapi jauh. Nah, dengan adanya sistem zonasi, mau tidak mau, orang tua itu akan menyekolahkan anaknya di sekolah B, yang dirasa sekolah itu kayaknya kurang kurang mutunya padahal pengennya di sekolah A. Karena apa? Di dalam masyarakat Indonesia kan kita sudah tahu ya, kalau anaknya sekolah di sekolah A misalkan, itu menimbulkan satu kebanggaan buat orang tua. Kalau di Indonesia kadang begitu, anaknya masuk SMP 1 diisi oleh para anak-anak yang memang memiliki tingkat kelulusan SD-nya sangat tinggi. Itu begitu anaknya masuk di situ akan ada rasa bangga, walaupun tempatnya sangat jauh sekali. Kadang orang tua nggak peduli. Uang masuknya misalkan mahal sekali, kadang orang tua pun tidak peduli. Yang penting anaknya bisa masuk ke sana. Kemudian efeknya adalah si anak pun kesulitan untuk bisa sekolah ke sana. Karena sekolah jauh, kesulitan, naik angkutan umum juga nanti akan lama, akhirnya orang tua membelikan kendaraan, di mana kendaraan itu kalau secara undang-undang belum waktunya diberikan kepada si anak dan belum waktunya digunakan oleh si anak. Maka tidak heran kemudian anak-anak usia SMP kelas 1 itu kalau sekolah sudah pakai motor. Sementara mereka belum bisa menggunakan SIM atau belum bisa mendapatkan SIM. Itu yang diantisipasi. Kenapa harus sekolah yang jauh? Tapi ada yang kurang di sini. Sementara sekolah di seluruh Indonesia, mau yang jauh, mau yang dekat, harus bermutu. Karena itu pemerintah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sekolah itu kepada daerah-daerah, tapi kemudian juga daerah itu memantau sekolah-sekolah yang bersangkutan supaya tujuannya bisa tercapai. Artinya desentralisasinya itu tidak dibebaskan begitu saja. Sekolah X, misalkan dikelola oleh kepala sekolah Pak Isnan. Nah, pokoknya terserah Pak Isnan. Ini ada dana dari pemerintah sekian, terserah itu mau diapakan, suka-suka Pak Isnan lah. Kalau seperti itu ya nantinya ya suka-suka Pak Isnannya. Mau diapakan itu dananya ya terserah. Kadang juga pembelian barangnya tidak sesuai dengan tujuan dari sekolah itu ya bisa saja. Atau misalkan sekolah itu tidak membutuhkan dana yang besar karena siswanya juga tidak banyak, tetapi dipaksakan dengan dana yang besar, sehingga yang dibeli ataupun dalam melakukan alokasi dana itu ya mungkin bisa saja serampangan. Yang penting bisa membeli, nanti bisa dilaporkan ke pusat, ini loh yang dibeli oleh sekolah, padahal mungkin sekolah tidak membutuhkan itu, bisa saja. Maka yang terjadi adalah karena barang yang dibeli itu tidak dibutuhkan oleh sekolah, siswa juga tidak menggunakannya, maka mutu sekolah itu sudah tidak akan bisa terbangun atau terjadi. Nah, apa yang bisa diandalkan? Siswa tidak membutuhkan barang itu, tetapi dianggarkan untuk pembeliannya, sehingga barang itu tidak terpakai, siswanya tetap akan seperti itu saja. Nah, itu juga akan mempengaruhi pihak eksternal. Tuh lihat sekolah X dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu saja.
Nah, itu lihat sekolah A, wah prestasinya bagus, juara ini, juara itu, juara ONU, juara UNU dan sebagainya. Sehingga itu juga akan mempengaruhi nanti persepsi masyarakat terhadap anak didiknya. Bagaimana nanti anaknya akan dimasukkan ke sekolah itu. Karena itulah diperlukan manajemen yang baik di dalam sekolah. Maka kepala sekolah harus bisa memutar otaknya. Kepala sekolah harus bisa mengelola lingkungan sekolahnya, guru-gurunya dan sebagainya. Kaderisasi dalam sekolah. Misalkan sekolahnya memang tidak memiliki kemampuan guru yang bisa mengelola jadwal sekolah, maka kepala sekolah harus bisa menghendaki guru untuk dilatih supaya dia bisa membuat semacam penjadwalan sekolah, apa ya bilangnya, kurikulum. Kemudian bagaimana mengelola siswa? Maka ada guru yang harus di-hire menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dia tidak punya pengalaman, maka dia harus di-upgrade kemampuannya supaya punya pengalaman. Tidak perlu takut guru itu. Karena apa? Guru itu akan selalu ada di situ. Makanya kemudian tujuan pemerintah yang lain pun juga bagus. Bagaimana guru-guru profesional itu disebarkan ke beberapa daerah. Makanya dulu ada program guru PNS itu yang berasal dari kota, penempatannya di daerah. Tujuannya adalah pemerataan tenaga profesional dengan harapan sekolah-sekolah di daerah juga bisa mengejar ketertinggalan dan bisa sama-sama menjadi sekolah yang bermutu. Walaupun juga ada beberapa tempat yang berhasil, tetapi ada juga beberapa tempat yang tidak berhasil. Apa penyebabnya? Sekali lagi, tidak sinkron antara sistem dengan SDM. Sistem yang sudah dibuat yang sangat bagus ternyata tidak didukung oleh SDM. Misalkan ada guru PNS baru di sekolah X di Kabupaten Pedalaman. Guru itu berasal dari kota atau dari Jakarta misalkan. Ternyata niat guru itu mau ditempatkan di sana itu adalah yang penting minimal sudah diterima PNS dulu. Setelah diterima PNS, di situ dululah 5 tahun atau 10 tahun. Setelah itu mengajukan pindah kemana? Pindah ke daerah asalnya. Nah, itu ya mungkin ada salah satu nilai kekurangannya. Di beberapa tempat di daerah-daerah pedalaman juga alhamdulillahnya berhasil tentang pemerataan guru-guru profesional itu. Dengan adanya sistem yang baik dan juga ditunjang dengan SDM yang berkualitas, diharapkan sekolah itu bisa menuju kepada standar mutu yang diharapkan. Walaupun mungkin mutunya itu belum sesuai dengan harapan pemerintah. Misalkan pemerintah berharap seluruh sekolah yang ada di Indonesia itu, khususnya sekolah dasarnya, memiliki mutu 100. Tetapi mungkin ada yang bisanya 90, ada yang bisanya 85, ada yang bisanya 70. Itu tidak masalah. Karena apa? Walaupun pemerintah pusat mencanangkan mutunya harus 100, tetapi mereka juga akan memiliki batas-batas sendiri. Misalkan sudah di rate, walaupun minta 100, rate batasnya adalah 70. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada sekolah yang mutunya di tingkat 80, itu juga sudah dianggap berhasil. Seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati. Artinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui seberapa efektivitas, bagaimana kita bisa menilai secara akurat berbagai kompetensi yang harus diikuti oleh siswa, dan bagaimana juga kita bisa melihat akuntabilitas manajemen sekolah yang tentunya adanya kesamaan antara sistem sekolah dengan SDM yang ada. Kalau sistem sekolahnya sudah bagus, sudah diwujudkan, sudah dibikin, kemudian
dari SDM para tenaga pendidiknya tidak diupgrade dengan baik, maka yang ada adalah sekolah itu tidak bisa memunculkan nilai mutunya yang diharapkan. Tetapi jika SDM-nya sudah di-upgrade, kemudian dari seluruh stakeholder sekolah itu juga mendukung, baik dari komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, maupun dari pemerintahan, dan juga dari pihak sekolah sendiri, maka segala yang kita harapkan tadi bisa tercapai. Baik dari kompetensinya bisa dicapai, efektivitasnya juga bisa dicapai, bahkan akuntabilitasnya pun bisa tercapai dengan baik. Maka kalau semuanya bisa tercapai dengan baik, maka sekolah itu bisa dikategorikan sebagai sekolah yang bermutu. Kalau sekolah sudah dianggap sebagai sekolah yang bermutu dengan harapan yang sudah dicapai, dicanangkan dari awal, maka program pemerintah terhadap manajemen itu berhasil. Demikian Bapak Ibu sedikit penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan dalam manajemen berbasis sekolah, dan kita sedikit mengulik tentang apa sih yang ada di dalamnya. Jadi kalau semuanya ingin berjalan dengan baik, maka antara sistem yang dibangun dengan SDM-nya harus sama. Kalau tidak sama, nah itu akan agak sulit. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Seandainya dalam penjelasan kami tadi ada sedikit kekurangan atau kesalahan, maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu kendala gangguan di sini, jadi perkuliahan kita saya cukupkan sampai sekian. Akan kami sampaikan ketika saya share di dalam grup saja ya Bapak Ibu ya. Dan saya rasa perkuliahan kita saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh penyampainya. Dan saya tutupkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa barakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu.